Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiska dimanapun Anda berada, pada petang hari ini kita akan membahas tentang membangun ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam menurut Imam Hasan al-Banna adalah ketertarikan hati dan jiwa satu dengan yang lain dalam ikatan akidah. Meminta maaf dan memaafkan memang tidak mudah ketika hati kita sudah merasa tersakiti atau merasa dikecewakan. Namun, sesungguhnya ukhuwah ini terlalu berharga jika diisi dengan keegoisan dan juga sifat kekanak-kanakan dari diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Akan tetapi, terkadang kita lupa untuk melakukan itu semua kepada saudara kita. Maka di tahap inilah konsep memahami ataupun memahamkan seharusnya kita terapkan. Bagaimana kita memahami saudara kita, kemudian kita juga berusaha memahamkan diri kita sendiri dan juga memahamkan saudara kita untuk mau memahami, sehingga terjalin rasa saling memahami di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Kemudian dari hadis kita bisa nukilkan dari Nu'man bin Bashir dari Nabi SAW bersabda, yang artinya perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi dan juga bahu membahu seperti satu tubuh. Jika satu badan kita merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh kita akan merasakan sakit. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Ada satu kisah di zaman sahabat yang bisa kita ambil hikmah yang menggambarkan tentang eratnya ukhuwah Islamiyah dan saling memaafkan di kalangan orang mukmin pada kala itu, yaitu dari dua orang sahabat Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah dan Abu Dzar al-Ghifari. Keduanya juga bersahabat baik dan dipersaudarakan dengan iman dan Islam. Suatu hari, keduanya terlibat perselisihan. Abu Dzar adu pendapat yang sengit dengan Bilal, hingga terucap dari Abu Dzar, "Wahai anak budak berkulit hitam." Kemudian Bilal melaporkan ucapan Abu Dzar yang tidak menyenangkan ini kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sangat marah dan berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu terdapat jahiliyah." Kata-kata ini seperti petir di telinga Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar menangis dan merasa penuh penyesalan atas ucapannya kepada Bilal. Lalu Abu Dzar serta-merta meletakkan kepalanya ke tanah lalu berkata kepada Bilal, "Demi Allah wahai Bilal, aku tidak akan mengangkat pipiku kecuali engkau menginjakkan dengan kakimu. Engkaulah orang yang mulia dan akulah yang hina." Melihat pemandangan ini, Bilal pun menangis. Kemudian ia mencium pipi Abu Dzar. Kemudian keduanya berpelukan dengan air mata yang semakin deras. Seperti inilah betapa indah dan mengharukan jalinan ukhuwah dua orang sahabat kesayangan Rasulullah ini. Abu Dzar mengaku salah dan menyesal. Kemudian Bilal pun dengan mudahnya memaafkan apa yang dikatakan oleh Abu Dzar. Sahabat Aiska dimanapun Anda berada, semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari sebuah kisah ini, dengan menjadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai suri tauladan kita. Membangun ukhuwah Islamiyah adalah istilah yang menunjukkan persaudaraan antara sesama muslim di seluruh dunia tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat suku, agama, dan ras manapun.
Yang mengikat persaudaraan ini adalah kesamaan dan keyakinan atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Membangun ukhuwah Islamiyah ini dapat kita tegakkan dengan membangun 4 pilar, yaitu ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Ta'aruf adalah saling mengenal, tafahum saling memahami, ta'awun saling menolong, dan takaful saling memberi jaminan rasa aman dan nyaman. Sahabat Aiska dimanapun Anda berada, semoga ukhuwah di antara kita senantiasa semakin terjaga, semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.